Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di Saya Wibu, alur cerita manhwa terbaru ya. Saat ini saya akan membahas komik terbaru, yaitu terisekai menjadi monster bunga. Komiknya sangat unik bos, jadi akan saya bawakan. Dan oke dah, seperti apa kisahnya? Kita langsung aja lah dicapcus. Scene diawali dari toko bunga, itu ya MC kita saat ini sedang belajar, tapi ia malah malas belajar. Jadinya ia tidur-tiduran dah. Ia malas banget belajar saat siang hari. Seharusnya di hari libur ia main Mobile Legend ya sama teman-temannya ya, mabar gitu. Tapi malahan disuruh belajar. Kemudian ibunya datang, ia menyuruh MC kita yang namanya Pak Wusong ya untuk segera kembali belajar. Baru 5 menit belajar, udah males-malesan. Lihat tuh temenmu, si Kim Yon Oh, ia malah setiap hari belajar 5 jam. Daripada kamu ya, belajar cuma 5 menit udah tidur. Ya, daripada nggak becus belajar, mending gantung pot sono, gantung tanaman pot yang dijual sama ibu. Gantung dan ikat dengan kencang, ucap ibu. Wanjir, malah tambah males ini dah. Tapi Wusong melakukan apa yang diperintahkan oleh ibunya. Ia menggantung beberapa tanaman. Saat menggantung tanaman itu, ia bergumam dalam hati kalau hidupnya sebagai tanaman lebih baik daripada sekarang. Ya, tidak usah belajar dah kalau jadi tanaman. Tidak usah melakukan perintah ibu kalau ia malah menjadi tanaman. Tinggal diem aja dah menerima sinar matahari. Ya, sungguh itu hidup yang menyenangkan. Ya, menyenangkan sekali ya menjadi seekor tanaman. Tapi karena ia melamun menjadi tanaman, ikatannya malah menjadi kurang kencang. Ibunya marah-marah. Ia jadi diomelin dah sama ibunya, wanjir. Belajar malas, bantu ibu malas. Cuman gantung tanaman aja, nggak niat bener. Bangke dah. Udah sono beli minyak goreng di warungnya Teh Yuli. Wanjir malahan. Dan ya, beberapa saat kemudian, Wusong OTW ke warungnya Teh Yuli mau utang minyak goreng. Soalnya gak dibawain duit sama emaknya. Ya, ia jadi jengkel. Ibunya itu galak bener dadah. Setiap hari ngomel-ngomel mulu. Ya, ia jadi kesel dah. Ya, ibunya itu udah kayak zombie. Mending main Plan and Zombie ya. Ditembak dari itu zombinya. Akan tetapi, ya saat berjalan ada pot yang jatuh di atas balkon dan itu menimpa Wusong. Wusong tidak menyadarinya dan ia malah kejedor dan piar. Ya, tepat kena di kepalanya. Waduh, pingsan dah tuh bocah. Orang-orang di situ jadi panik dan menelpon ambulan. Kemudian di dalam pingsannya, Wungson memimpikan makanan yang enak. Ya, ia malah sedang berada di meja dan memakan bareng sama ayah dan ibunya. Ia menikmati momen itu. Itu momen makan keluarga yang terbaik ya. Tapi malahan makanannya berubah menjadi tanah. Waduh, kenapa jadi tanah? Wanjir, malah makan tanah. Kemudian Wusong berada di suatu tempat yang gelap. Ia bingung, ini di mana dah? Bukannya ia cuman pingsan tadi. Tapi ini di mana, bos? Ya, ini di mana sih? Apa ini disebut akhirat? Dan itu dia, ada cahaya. Wusong melihat cahaya terang dan ia berusaha untuk menggapai cahaya itu. Dan wush, Wusong berhasil keluar dan ia menjadi tanaman. Wusong belum sadar kalau dirinya adalah tamanan. Ia hanya merasa dirinya nyaman karena sinar matahari menyinarinya dengan terang. Akan tetapi, ya, Wusong panik. Tangannya menjadi daun. Apa-apaan ini dah? Tubuhnya menjadi batang tanaman.
What the hell? Ini apaan, Cuk? Ya, ini adalah Wusong yang telah terisekai ke dunia lain dan menjadi tanaman. Ia sekarang berada di padang rumput yang luas dan menjadi setangkai bunga. Wanjir, omongannya saat menggantung bunga malah diijabah. Ini gimana sih? Dan ya, malahan jadi bunga beneran. Gue belum makan mie gacoan. Gue belum nyobain ciuman sama cewek. Gue belum merasakan apa itu ayam KFC. Malah udah terisekai menjadi setangkai bunga lagi. Wanjir, bener-bener bangke dah. Cuman ketiban pot doang. Langsung modar. Masem bener, ini bener-bener konyol. Masa modar ketiban pot bunga? Ini sungguh memalukan. Apa ini mimpi? Ya, tolong bangunlah, tolong bangun. Ini cuman mimpi. Wanjir, ternyata ini bukan mimpi, cuk, cuk. Ini beneran gue. Ini beneran Wusong. Ia menjadi bunga. Tolong ibu, tolong maafkan aku ibu. Ya, aku selalu membangkang ibu, tolong ampuni aku, wadidaw, malah nangis dah. Dan ya, beberapa saat kemudian, setelah nangis, Wusong pun menerima apa yang terjadi kepadanya. Ia kepikiran kalau dirinya memang setangkai bunga, artinya ia bisa berevolusi menjadi tingkat yang lebih kuat, mungkin jadi pohon ziyu gitu ya. Dan ya, keren dah kalau jadi pohon ziyu. Jika seperti itu, pasti ada sistem notifikasi yang memberitahu misi dan status gitu ya. Woi, sistem kemana kau? Woi, sistem muncullah. Woi, sistem. Wanjir malah teriak-teriak gak jelas. Dan ya, malahan tidak ada sistem yang muncul. Waduh, emang gak ada apapun di sini. Cuman sebatang tanaman yang berada di padang rumput yang luas. Wanjir, ini buruk sekali. Yah, nikmati aja dah menjadi setangkai bunga. Ini sudah nasib, gak bisa diulangi lagi. Tapi kenapa sekarang bunga-bunga di sampingnya ini bermekaran? Malahan menutupi Wusong dari sinar matahari. Wanjir woi, kenapa kalian menjulang ke atas? Gue juga butuh sinar matahari, cuk, cuk. Wah, ini mengingatkan Wusong saat mendapatkan kuis di dalam kelas. Ini bener-bener deja vu. Tapi ini gue bunga, Cuk. Minggir, 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 minggir. Ini persaingan ketat. Minggir sono, Cuk, minggir. Ya, bener-bener dah. Setelah menerima sinar matahari, Wusong merasa lega. Ya, ini sinar matahari benar-benar menyegarkan. Nyaman sekali dah terkena sinar matahari. Akan tetapi, apaan tuh? Ada binatang aneh yang mendekat. Yah, itu seperti kambing. Yalah, ternyata bukan. Itu alpaka. Wah, itu binatang yang jarang ditemui, termasuk spesies terancam punah itu. Mau apa ya itu dia ke sini? Dan ternyata Wanjir malah mau makan ternyata. Ia mau makan rumput. Waduh gaswat. Gue baru lahir hari ini masa udah jadi santapan si alpaka. Yah, bunga-bunga yang ada di situ langsung dimakan sama alpaka. Kecuali Wusong itu ya, ia malah ngumpet. Dan si alpaka berjalan sambil memakan bunga yang ia ambil. Wanjir, selamat, selamat. Akan tetapi si alpaka marah mengeluarkan kotorannya. Buset dah, kenapa ente beol di sini? Kampret, kampret. Waduh dah jadi mual itu si Wusong. Yah, sampai muntah-muntah itu dadah. Dan oke, keesokan harinya. Bunga-bunga mulai bermekaran kembali dan Wusong mengalami perubahan. Itu membuat bunga-bunga di situ tampak aneh melihat perubahan dari Wusong. Dan ini dia tampilan Wusong saat ini, kelopaknya tambah besar dan mulutnya runcing. Dan lagi, kenapa ada kaca di sini ya? Wanjit, apa-apaan ini? Kenapa mulutku menjadi besar dan tanganku menjadi besar? Ya, ini membuat Wusong teringat dengan game Mario Bros, di mana ada musuh Mario berupa tanaman pembunuh. Wah, bener-bener dah saat ini Wusong malah menjadi tanaman pembunuh seperti yang ada di dalam game Mario Bros.
para bunga di situ jadi menatap Wusong dengan jijai. Soalnya aneh sendiri tuh tanaman. Kemudian Wusong kembali menatap cermin yang itu ya, yang muncul. Ini apaan dah? Dan ya, ketika disentuh, ia malah hilang dan muncul notifikasi. Sistem aktif telah mendeteksi inang yang tumbuh menjadi bunga remaja. Wah mantap, akhirnya sistemnya muncul. Wusong sangat senang, ia sampai kegirangan. Dan tiba-tiba, halo bocil, saya peri sistem. Nama saya Yiyi. Wanjir, Wusong shock berat melihat pemandunya seekor peri yang om-om ngondek. Wanjir, ini gimana sih? Kenapa pemandunya malah ngondek? Kemudian status panel Wusong muncul. Saat ini Wusong adalah monster bunga. Ya, monster bunga mulut besar. Kemampuannya adalah memakan sesuatu yang keras atau yang besar dan Wusong mendapatkan poin evolusi ya untuk berevolusi. Serta Wusong dapat mengumpulkan poin evolusi dari sinar matahari dan dari menyerap nutrisi dalam tanah dan juga dari makanan mineral yang ia makan. Ya, tergantung jenis makanannya sih poin evolusinya itu. Melihat itu, Wusong sangat senang. Ia akhirnya memiliki tujuan yaitu berevolusi menjadi lebih kuat. Ini seperti dewa game. Mantap dah bos. Ia sangat hafal ini semua. Intinya, ia harus mengumpulkan poin evolusi yang lebih banyak dan berevolusi. Kemudian Peri Yiyi memberitahu kalau Wusong saat ini memiliki 200 poin evolusi. Apa Wusong mau menggunakannya? Bolehlah bos, tolong kuatkan bagian tubuh dari tanaman ini ya, supaya lebih besar. Dan oke lah kalau gitu langsung ditancap gas. Wusong ingin meningkatkan bagian tubuhnya yaitu batangnya. Ia mau batangnya diperkuat dan wus. Batangnya bertambah kuat, tapi ya elah cuma nambah 3 milimeter wanjir. Ya, para bunga di situ jadi ngelak. Ini ngapain sih monster bunga berpose? Ya, bangke kau, dasar peringondek. Kenapa 200 poin evolusiku hanya untuk tumbuh 3 milimeter? Kau itu penipu, bangke bener. Teriak Wusong marah-marah. Ya, Peri Yiyi pun menjelaskan kalau Wusong perlu lebih banyak poin evolusi untuk meningkatkan tubuhnya. Kalau cuma 200 mah cuma bisa buat beli permen doang. Wanjir dah. Dan ya, karena nggak bisa berbuat apa-apa, Wusong pun stres. Ya, ia stres sambil berjemur, berharap poin evolusinya bertambah banyak. Kemudian ada lebah datang, ia terbang di sekitar Wusong. Wusong tampak jengkel, ia pun menghajar lebah itu dan wung wung wung. Woi lebah jelek, pergi kau dari sini. Jangan di sini, berisik tahu, teriak Wusong yang kemudian si lebah malah masuk ke dalam mulut Wusong. Wanjir, Wusong malah makan lebah. Walah, malahan lebahnya masuk sendiri. Tapi nggak enak, bos. Rasanya seperti Coca-Cola basi. Bener-bener busuk, wanjir. Wusong pun berusaha untuk mengeluarkan lebah itu dari mulutnya. Akan tetapi, selamat Tuan Wusong, Anda mendapatkan kotak harta karun. Ya, kotak harta karun ini bisa Anda buka dengan 10.000 poin evolusi. Wah anjir, Wusong kesilauan. Ini harta karun apa Anda? Apa karena memakan lebah itu jadinya muncul seperti ini? Tapi ini gimana dah? Masa untuk membukanya butuh 10.000 poin evolusi? Ini sepertinya nggak mungkin, bos. Ia saat ini cuma bisa menyerap 1 poin evolusi untuk 1 menit. Ya, dari sinar matahari itu ya. Ini terlalu lama bagi Wusong. Tapi ya dah lah, kalau begitu lakukan saja. Toh juga cuma 1 minggu ya. Cuma 1 minggu berjemur. Dan ya, Sin pun dipercepat. 1 minggu kemudian.
Wusong tampak kesal karena setiap hari ia cuman berjemur ya untuk mengumpulkan cahaya matahari itu ya, dan ia juga telah menyerap mineral yang ada di dalam tanah. Ia sampai mau modar aja dah karena ia sangat bosan setiap hari cuman berjemur. Dan oke dah, akhirnya terkumpul juga itu setelah 1 minggu terkumpul 10.000 poin evolusi dan langsunglah digas buka peti harta karunnya. Gue punya 10.000 poin evolusi nih. Dan ya, Yiyi pun mengatakan, siap bos, ini dia ya peti harta karunnya. Ucap Yiyi. Dan ya, Yiyi pun membuka peti hartanya dan ternyata yang ada di dalam peti itu adalah gen akar merambat. Itu adalah gen dari tanaman merambat. Jika menggunakan ini, maka Wusong dapat menggunakan tanaman lain ya, dapat menggunakan gen tanaman lain maksudnya. Itu artinya Wusong dapat menggunakan akar merambat. Kemudian Wusong memandangi tubuhnya yang saat ini memiliki 6 bagian tubuh dan Wusong akan menambahkan 1 bagian lagi dan sekarang akan menjadi 7 gitu ya. Dan Wokela langsung digas, langsung gunakan kartu gen akar merambat dan Wusong mulai bercahaya dan cahaya itu langsung mengikat Wusong dan crush. Muncul akar rambat yang Wusong tanam di dalam tubuhnya. Mantap bos, ini seperti tentakel yang dapat digerakkan dengan leluasa. Ya, dapat digerakkan dengan leluasa oleh Wusong. Keren banget ini bos. Dan ya, beberapa saat kemudian Wusong sekarang memiliki 1 akar rambat dan dengan akar itu ia bisa menghibur dirinya dengan membuat gambaran yang aneh-aneh tuh ya. Wanjir dah, ia merasa jadi lebih hebat sekarang. Sepertinya kalau punya banyak akar rambat, ia tampak sangar banget dah. Kemudian Wusong mendengar sesuatu mendekat. Itu lebah. Ya, itu lebah yang sama seperti kemarin. Wusong pun langsung mengaktifkan akar rambatnya dan slash. Waduh, malahan kurang panjang, nggak sampai menyentuh si lebah, bangke bener. Ternyata kurang panjang, bos. Apa-apaan ini dah? Ya, sepertinya harus menunggu si lebah mendekat. Akar rambatnya cuma 3 meter, jadi tidak bisa digunakan untuk jarak lebih dari 3 meter. Wanjir dah. Ya, setelah ditunggu si lebah pun mendekat, tapi lebahnya mendekat sambil nyengir. Wanjir, Wusong jadi kesal. Ini lebahnya nantang apa ya? Wah, gue terima tantangan lu si lebah. Dan wush, tail whip. Waduh, malah mundur dengan kencang itu si lebahnya. Wah, nggak sampai lagi dah. Akan tetapi lebahnya malah diikat oleh sesuatu. Itu bukan akar rambatnya Wusong, dan ternyata itu kadal kuning. Wanjir, lebahnya dimakan sama kadal kuning. Wusong bener-bener marah. Itu mangsaku. Ya, dasar kadal rajungan. Kau harus mengembalikannya. Dan wush, Tail Whip. Wusong langsung mengeluarkan jurus akarnya dan cap. Ditangkap itu si kadal kuning. Ya, si kadal kuning berhasil ditangkap dengan akar rambat Wusong. Ya, kadalnya dijerat akar rambat. Ia berusaha untuk melepas dari cengkraman Wusong. Tapi Wusong juga berusaha untuk menarik si kadal. Sini kau kadal bangke, jadilah poin evolusiku. Akan tetapi, waduh, malah dipatahin ekornya si kadal. Dan tung. Wanjir, tail whip-nya mengenai Wusong. Ya, si kadal pun langsung kabur setelah lolos dari jeratan akar rambat Wusong. Wusong tampak kecewa, ia cuma dapat ekornya doang. Bener-bener cerdik ini si kadal. Awas kau ya, kalau kembali lagi bakal gue hap. Dan ya, tidak ada notifikasi ataupun perolehan poin evolusi, semuanya tidak ada. Ya, ekor kadalnya tidak berdampak apa-apa, wanjir. Dan Wokirasin pun dipercepat. 1 minggu kemudian,
Wusong saat ini menangkap kumbang. Ia pun memakan kumbang itu dan setelah dimakan, ia mendapatkan kotak harta karun lagi. Wah, makan kumbang dapat kotak harta karun. Wanjir, Wusong marah-marah. Ia tidak terima kalau ia memakan sesuatu yang aneh dan dapat hadiah. Ya, kemarin pas makan buntut kadal malah tidak dapat apa-apa. Ini sistem gimana sih? Dada, bener-bener sistem wanjir. Dan ya bukannya berterima kasih, Wusong malah nangis itu ya. Wusong yang malah nangis gimana ini dada. Ia mendapatkan sistem yang bangke gak guna banget. Dan ya nggak pengertian maksudnya gitu ya. Kemudian peti itu dibuka sama Briyi. Ya peti itu isinya 20.000 poin evolusi. Wusong mendapatkan poin evolusi secara cuma-cuma. Tapi Wusong masih jengkel. Sistem bangke, perinya aja om-om ngondek, apes bener dadah, nasib-nasib. Kemudian Yiyi nggak terima dibilang om-om ngondek. Yiyi pun mengatakan kalau ia terpaksa menjadi pemandu si manusia tumbuhan. Ya, ogah banget sebenarnya dadah. Lebih baik menjadi pemandu mas-mas ganteng daripada menjadi pemandu tumbuhan jelek kayak ente, wanjir. Musong jadi kesel banget. Modar saja sono dasar om-om ngondek. Dan ya, kita tinggalin aja dah Priyi yang mana ia pergi begitu saja. Kemudian ada kadal kuning, ia kembali ke arah Wusong, tapi sepertinya ia lari dari sesuatu. Wusong senang sekali si kadal kembali lagi. Ia pun langsung mengeluarkan Tile Whip dan wush. Akar rambutnya meluncur tajam, akan tetapi ada sesuatu yang meluncur di belakang si kadal dan tak tak tak. Si kadal menghindari dua serangan itu. Walah, itu satu serangan siapa dah? Ternyata itu kodok raksasa. Ya, ada kodok raksasa di situ. Ia mau memangsa si kadal. Wanjir, kodoknya lebih besar dari Wusong. Itu terlalu besar, bos. Dan ternyata si kodok melompat dan menerjang si Wusong. Ya, Wusong panik. Ini benar-benar besar, bos. Bisa dimakan bulat-bulat ini si Wusong. Ya, ia jadi panik. Tapi Wusong tidak menyerah. Ia langsung menggunakan Tail Whip dan cetar. Dihajar itu si kodok. Si kodok pun terpental dan ia jatuh. Ya, si kodok tidak apa-apa, ia malah jadi marah banget dadah. Ia benar-benar jengkel. Ada tumbuhan lemah yang menyerangnya. Ini sakit bangke. Wusong yang melihat itu kembali menyerang si kadal dengan tail whip dan cetar. Kena lagi, tapi tidak terjadi apa-apa. Akar Wusong malah ditahan sama si kodok. Ya, Wusong langsung panik dada. Soalnya akarnya tidak bisa kembali lagi. Waduh gaswat. Akarnya malah ditarik sama si kodok. Yang kemudian lidah kodok mengikat batang Wusong. Waduh bahaya. Ini lidahnya si kodok malahan. Ya, ia mau ditarik sama lidah kodok. Dan boom. Waduh, malah dicabut dari tanah. Bahaya ini dadah. Akan tetapi bersambung. Wadidaw, malah bersambung. Oke ya kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu. Oke ya, kalau Anda suka silahkan like, komen, dan subscribe. Kalau Anda tidak suka silahkan like, komen, dan subscribe juga. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Siap bos, terima kasih. Salam cuy.